Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadrati abai wa mati wa zuriyati wa ibadati nabiyyin wa mursalin wa kulli ashabihi wa ajmain. Wa tabi'i nabi sallallahu alaihi radhiyallahu anhu ajmain. Menjadi ma'ani fil kutub wa musannif fiha hadina ta'alamna wa alamna. Wabil khusus Aimadil Arba Cinta itu sebenarnya bagaimana kita syarikin inaman dan syarikin arti Memangkau ni biabariha wa makrab dan kejiban Syahatul Qadir Jilan Syahabil Hasan Sa'zili Syahabil Zakaria Yahya bin Syaraf Syahabil Suja Syaraf Muhammad bin Qasim Al-Mudati Jami Masyayikh Al-Hudul Ulama Masyayikhihim Al-Mizati Qawsulil Mafurul Mamantazal Ba'alim wa baina wa wa'adina wa jazadina wa jadadina wa amanina wa jabal muslim sifat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para sepuh, khususnya Akhina Al-Kabir Kiai Saironi ingkang bangkoni mushola punika ingkang kita mulyakaken sahabat-sahabat Ansor dan jajarannya ketua Ansor, Jalur Ansor maupun para punggawa yang saya muliakan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan istiqomah dan ketua laut. Ya, kita istiqomah khairun min alfi karomah insyaallah. Sengaja kecil betul apa-apa yang penting terus ya, karena dengan istiqomah itu insyaallah innallaha la yamaltu hatta tamaltu. Betul istiqomah itu betul bosen sampai sing bosen awake dhewe. Ya, Allah tidak akan bosan sampai kamu sekalian yang bosan. Artinya apa? Kalau bosan berhenti, otomatis pahala akan berhenti. Itu makna dari istiqomah. Maka kita wajib bersyukur pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangkaian acara yang lengkap. Insya Allah penuh berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita teruskan pembahasan dalam Fathul Qorib yang kita bacakan. Kemarin kita membahas mengenai toharoh yang berupa wudhu, qadiyahnya wudhu, satu paket dalam pembahasan wudhu. Dengan bagian terakhir yakni wasunan wudhu, tentang kesunahan daripada wudhu. Al wudhu asyratu asya. Sunahnya wudhu itu ada 10. Tapi bagi Musafir Matni asru fisolin. Dalam kitab lain itu redaksinya menggunakan asru fisolin, bukan asyratu asya. Kenapa sering biasanya disinggung atau disebut dalam Fathul Qorib begitu? Itu menunjukkan khazanah literasi para ulama dulu itu luar biasa. Ya. Jadi kebiasaan membaca itu merupakan kebiasaan yang sangat umum, dan itu manfaatnya luar biasa sekali. Jika dikatakan membaca adalah jendela dunia, itu ya memang luar biasa sekali manfaatnya. Aplikasi dari mutola'ah itu kan itu, membaca adalah jendela dunia.
Ya karena kita bisa mengetahui pengetahuan yang luas sekali. Nah buktinya ini Ibnu Qasim membanding-bandingkan redaksinya Abi Suja dengan matan-matan fikih lain dalam satu madhab Syafi'i, meskipun beda redaksi tapi maknanya sama. Asrul Asya dengan Asrul Hisolin itu kalau kajian secara nahwu beda, tapi itu bukan perbedaan yang sifatnya signifikan. Perbedaannya hanya lafdiyah saja, hanya perbedaan peredaksian saja. Dari sisi kajian nahwu apa perbedaannya? Asrul Asya berarti menunjukkan idhofah adat dengan makdud mudzakkar. Kalau asru hisolin, ya, peredaksian menggunakan asru hisolin, yaitu beda. Itu adat makdud memakai muannas. Nah, cuma itu saja perbedaannya kalau dikaji secara nahwu. Tapi makna yang mendasar tadi saya singgung bahwa khazanah literasi dari ulama klasik itu sudah membuktikan luar biasa sekali. Kutu buku lah, ya. Orang-orang alim itu bisa dipastikan mesti kutu buku, ya. Karena memang yaitu sumber pengetahuan adalah dari kitab. Sumber pengetahuan itu dari ulama-ulama dahulu yang menorehkan ilmunya di dalam kitab-kitab seperti ini. Terbukalah berbagai macam ilmu dalam ungkapan yang sederhana sekali. Ya buktinya apa? Jangan kita melangkah langsung ke Quran maupun ke hadis kemudian. Coba para ulama mujtahid itu yang dipelajari dawuhnya Imam Syafi'i, yang dikembangkan dawuhnya Imam Syafi'i. Kenapa kok tidak ada langsung dari Quran? Ya, karena tidak mau melangkahi di atasnya itu. Sebab kalibernya di bawahnya Imam Syafi'i ini. Sehingga yang dikaji dawuhnya Imam Syafi'i, yang dikembangkan dawuhnya Imam Syafi'i. Apa tidak mampu memahami Al-Quran? Ya mampu, tapi sudah dicukupkan dengan Imam mujtahidnya itu. Nah ini loh, hebatnya ulama dahulu itu. Ciri khas perbedaannya di situ bukan seperti ulama sekarang. Kalau ulama sekarang seakan-akan tidak terima kan di jelasan ulama ini langsung bagaimana di dalam Quran hadisnya. Padahal itu keliru itu secara adat, ya, secara strata di dalam pemikiran salah. Karena memang literasinya demikian. Kita tidak boleh melangkah lebih di atasnya orang-orang yang memang lebih alim dari kita. Karena mereka sudah tentu mengkaji lebih dalam dari apa yang disampaikan itu. Atasnya yang pertama adalah baca bismillah. Awalu wa aqalluha bismillah. Nih. Letak bismillah ini pertama ya. Pertama sebelum kita memulai ritual-ritual sunnah lain, bahkan ya belum wudhu, mencuci tangan belum. Begitu kita nyentuh air, ya kita hendak mencuci tangan itu kita ucap bismillah. Itu pertama. Minimal mengucapkan bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Yang paling lengkap sempurna, paling afdal itu ungkapannya bismillahirrahmanirrahim. Fa tarokat tasmiyah awalahu atau biha fi asna'i. Kalau lupa di awal, ya berarti ucapkan bismillah di tengah, tidak apa-apa. Fa faragha minal wudu lam ya'ti biha, kecuali kalau sudah selesai. Wudunya sudah selesai, ya jangan baca bismillah. Ini pemahamannya apa? Pemahamannya itu dalam fikih itu ada istilah begini. Ada mustahab, ada mustahab ya. Apa perbedaannya? Kalau mustahab maka boleh nanti dikodok, bahkan sunnah. Itu namanya mustahab, disunahkan. Berarti ada waktunya. Misal sholat duha, sunnah kan ini, bukan mustahab, ini sunnah. Mustahab mustahab ba. Kalau mustahab itu pakai qaf. Nah, mustahab itu berarti ketika kita tidak melakukan saat itu, bisa kita ganti di lain waktu. Bahkan sunnah diganti di lain waktu. Itu namanya mustahab.
Kalau mustahab, enggak. Mustahab itu berarti memang haknya diletakkan di situ. Nah, contohnya baca bismillah ini bukan mustahab, bukan sunnah. Sehingga nanti kalau sudah selesai kita wudhu lupa, berarti dianjurkan untuk kita ganti di akhir. Nah, kenapa? Karena itu bukan mustahab. Ya, posisinya bukan mustahab, tapi mustahab. Ya, bisa dipahami ya. Ini makna tersirat yang bisa kita pahami dari redaksi ini. Bahwa kafen yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Nah, dalam kajian kebahasaan makna kafen itu berarti ini, ya, glugel ini. Nah, makanya kita literasinya Al-Quran terus nanti disesuaikan dengan pemahaman kebahasaan. Ini penting juga ya, karena untuk mengungkap dari rahasia-rahasia Al-Quran tidak bisa lepas dari itu. Ada nanti batasan-batasan. Nanti kalau bahasanya kafen telapak tangan yang dua ini ya berarti di luar itu sudah tidak, ya. Di luar itu sudah tidak. Nah, ini batasan yang bagian dalam ini yang di bagian lutut bawah ini pokoknya ya. Ini namanya kafen itu. Ilal qoen, nah, sampai ugil berarti ini ada batasan-batasannya. Qoblal madmadoh ini dilakukan sebelum berkumur. Ya, jadi bismillah urutannya, terus membasuh telapak tangan, baru nanti madmadoh. Ya, madmadoh itu berarti berkumur, memasukkan air ke dalam mulut. Bayang gisilu guma salasan. Ya, membasuh dua telapak tangan itu masing-masing 3. Sunahnya 3 kali. Jadi kalau 1 bagaimana? Tidak apa-apa. Ya, minimal 1. Intaro dada fiturima. Ya, 3 itu jika ragu mengenai tangannya tadi suci apa tidak. Ya, tangannya najis atau tidak, tadi sudah pegang perkara najis tapi sudah kering, itu berarti kan ragu kan? Ragu. Maka disunahkan untuk membasuh telapak tangan itu 3 kali. Qabla idkhalihi ma'al ina, sebelum dicelupkan ke dalam jedingan, sebelum dicelupkan ke dalam bak air. Ya. Al-mustamil ala ma'in dunal kulataini, di mana bak air itu tidak ada 2 kolah. Ya, di sini meskipun tidak membahas berapa 2 kolah, kita ulang lagi tidak apa-apa. Baik. 2 kolah itu berapa? Kita pakai hitungan satuan sekarang saja tidak apa-apa. Jadi kurang lebih 216 liter. Ya, volume air 216 liter. Jika pakai tabung, ya, pakai kubus boleh. Pokok di situ ada volume sejumlah 216 liter, berarti sudah 2 kolah. Lebih dari itu berarti sudah lebih dari 2 kolah. Kalau baru 200 liter berarti belum ada 2 kolah. Itu mengacu pada satuan volume sekarang. Zaman dulu cuma bahasanya kulaten begitu saja. Kalau pakai ukuran ya berarti panjang, lebar, tinggi dalam ukuran kubus itu adalah 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Jika air peres dengan ukuran 60 kali 60 kali 60 sisi kali sisi kali sisi, berarti ini sudah 2 kolah. Berarti lebih biasanya, makanya orang dulu itu buat kolahnya itu besar-besar biasanya. Tujuannya apa ya? Supaya itu air yang nampung di dalam kolahnya itu memang lebih dari 216 liter. Kalau orang sekarang kayaknya lebih simpel, seperti jeding-jeding terminalan. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya bisa jadi karena megah nguras. Sebab yang pakai orang banyak. Ya, nanti sulit untuk diantisipasi, sehingga lebih senang yang simpel saja. Berarti antisipasinya apa? Ya, bolehlah kita pakai pendapat lain ketika terpaksa. Apa? Yaitu ketika air kurang dari 2 kolah, yang penting warna bau rasa tidak berubah, masih suci. Itu maka Maliki terpaksa itu karena memang memandang kondisi zaman mungkin seperti sekarang.
Ya, kalau airnya mancur sudah nggak perlu dibahas, maklum jelas ya. Ketika hanya itu, misal ada satu timba, ya kita pakai wudhu dan airnya itu, wah ini mesti airnya mutanajis ataukah musaf apa mustakmal, kita nggak tahu, wis. Kita pakai pendapat itu bisa, ya, karena bau rasa tidak berubah, kita anggap suci dan mensucikan. Pun al-mustamil ala ma'in dunan flaten fa'ilam yarisil huma, ya, jika tidak membasuh telapak tangan itu kuriha lahu gomsuna. Jadi sebelum digerujuk, sebelum dicuci tangannya, terus langsung diobrokno, ya, langsung dimasukkan ke dalam bak air tersebut yang tidak ada dua kelang, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi dicuci di luar, jangan dimasukkan kecuali airnya banyak. Kalau airnya lebih dari 2 kolam, kita cuci tangan di dalam, ini tidak akan menyebabkan apa-apa terhadap keadaan atau kondisi air di dalam bak tersebut. Pun, wa ayatun tuhrohuma lam yukroh. Kalau yakin tangannya suci, ya tadi ragu ya, tadi mungkin habis gendong anaknya yang kecil terus ada najisnya, pampersnya dan sebagainya misalnya. Tapi ternyata sudah kering, nah, itu berarti kata. Nah, kalau kita yakin suci tangan kita, maka tidak makruh dicelupno, ya. Ketika kita cuci tangannya dengan cara dicelupno di dalam bak air tersebut, maka tidak makruh. Terus engkang nomor 3 walmat madoh, ya, sunnah untuk berkumur ba'da ghusl kafen. Berkumur wa yasilu aslu sunnah biya bidkhalil ma' fil fam. Ini bisa sunnah, ya, pokok sudah melakukan matmadoh. Caranya bagaimana? Masukkan air ke dalam mulut, baik diputar, krupiuk. Setelah itu disemprotno ataukah tidak? Jadi lebono, semprotno. Berarti mana? Tidak diputar dalam mulut. Itu berarti sudah masuk dan dapat kesunahan. Nah, lebih afdal berarti masuk dalam mulut, diputar, krupiuk, kemudian disemprotkan. Ini yang paling sempurna. Ya, fa'in aradal akmal majah. Yang disemprot ini yang paling sempurna. Kalau ingin sempurna jadi telat, ya, dikeluarkan. Terus wal istinsak yang keempat adalah menghisap air ke dalam hidung. Ini satu air bisa, ya, prakteknya. Badal matmadoh wa yasilu asal sunnah fi bidkhalil ma' fil anfi sawa'un jadzaba binafsi lekhayasibi wa nasaru amlah. Pokok sunat yang penting kita masukkan air ke dalam hidung, ya, disemprot sendiri sampai pangkal hidung, janur irung ini, ya. Posisi biasanya pasang krim gitu. Setelah itu dikeluarkan. Nah, dalam keadaan seperti ini maka sudah mendapatkan yang namanya asli sunnah. Kesunahan untuk istinsak sudah dapat. Kalau ingin sempurna, ya berarti dibuang, ya dibuang. Jangan dihisap terus. Ini kalau tidak puasa, ya sama tadi yang empat madoh, asalkan tidak puasa tidak masalah. Tapi kalau pas puasa siangnya, ya berarti dihindari, berarti jangan ditelan, itu batal puasanya. Wajib bainal matmadoh wal istinsak bisalah si burofin. Lebih sempurna lagi prakteknya mengumpulkan antara matmadoh dan istinsak itu dengan 3 camuan. Jadi ini selama saya praktekannya. Berarti 3 camuan ini untuk 2, ya, untuk 2. Matmadoh kemudian istinsak. Ya. Matmadoh kemudian istinsak. Tadi banyunya ora bocor, ya, banyunya ora bocor ini situ. Jadi untuk matmadoh sendiri, untuk istinsak lagi. Ya. Terus ambil lagi begitu. Bukan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri itu berarti matmadoh 3 kali, istinsak 3 kali. Ya, itu namanya sendiri-sendiri. Kalau jamu itu berarti prakteknya digabung. Matmadoh terus istinsak 3 kali. Itu yang jamu. Nah, yang tafrik ya berarti tidak mendapatkan akmaliyah. Ya, sunnah tapi tidak akmaliyah kalau versi ini, ya. Kalau versi ini.
wa afdolu minal fasli. Makanya nanti bahasanya ada dua, jamu dan faslu. Mana yang lebih utama? Jamu. Faslu kurang utama. Dapat sunnah tapi tidak seutama ketika prakteknya jamu tadi dikumpulkan. Ya, Muhammad Mado langsung nyerot banyu ning irung. Keluar, mado lagi nyerot banyu ning irung. Mado lagi nyerot banyu ke hidung. Nah itu namanya jamu. Wa masu jami roksi, mengusap semua kepala. Ini sunnah. Yang wajib sebagian. Kalau rukun di dalam wudu, mengusap kepala meskipun satu helai rambut itu sebagian yang wajib. Kalau semua berarti ini sunnah hukumnya. Babi batin usakil matni basri abdur roksi bil maski. Dalam redaksi lain bahasanya basri abdur roksi bil maski, bukan masku jadi roksi. Nah ini beda lagi. Ditemukan dalam beberapa kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i, ternyata perbedaan di dalam meredaksikan. Ama batu masku batin roksi wajibun kama sabab. Kalau mengusap sebagian kepala ini hukumnya wajib, yang jadi rukun ini tidak usah dibahas, kemarin sudah diterangkan. Walau lam yurid nas'ama ala roksihi min imamatin wa nahbiha kamula bil masih alaiha. Jadi sekarang begini, kalau di atas kepala ini memakai penutup kepala, baik imamah itu berarti seperti para kabaika ya, itu namanya imamah. Jadi bedakan, bahasanya lagi kadang udeng ya. Udeng itu imamah itu. Kalau sorban beda, sorban itu disampaikan sorban. Tapi kadang awake dhewe ngarani sing diutel diikat kepala itu ngarani awake dhewe kadang sorban. Sebetulnya kalau dalam bahasa fikih imamah, ya, udeng-udengan itu namanya imamah. Kalau sorbanan berarti pakai bedak, ya, pakai bedak. Nah, sekarang di atas kepala ada penutupnya, berarti peci seperti ini bisa, itu juga masuk. Min imamatin wa nahbiha, ya. Baik berupa udeng-udengan mau ataupun sesamanya. Maka bagaimana ketika kita enggan atau malas mencopotnya daripada nyopot-nyopot misal, apakah boleh kita usap di atas penutup kepala itu? Nah itu kamula bimasi alaiha. Silahkan diusap bagian atasnya imamah itu. Nah kalau topi hitam nasional ini mungkin iman-iman hidungnya ambruk, ya, hidungnya terles mengurangi keindahan dari songkoknya. Nah, tapi kalau imamah kan enggak. Kalau imamah udeng-udeng itu enggak, itu diusap di atas kepalanya. Nah itu enggak berpengaruh terhadap nilai keindahan. Nah makanya tidak usah dicopot terus tidak apa-apa, diganti dengan itu. Nah itu syariat memberikan rukhsah namanya, memberikan keringanan. Wa masu jamil udunain, kemudian mengusap semua bagian telinga. Ini sunnah, biasanya kita letakkan setelah mengusap kepala, baru mengusap telinga juga kanan kiri, baru basuh kaki. Doima wa batima bima'id jadid, ya. Luar dalam, berarti belakang, bagian-bagian luar, yang bagian lempitan-lempitan ini dalam. Luar dalam kita ratakan kena air dengan menggunakan air baru selain air basuhan kepala tadi, sapan kepala. Air baru balali roksi selain air untuk membasahi kepala. Wasuna fi kaifi masiyati fi kaifiyati maskima ayat dakhila musab bahataini fi somakhoi. Yang paling sempurna ya sunnahnya di dalam tata cara mengusap dua telinga itu telunjuk, ya, telunjuk ini masukkan di dalam somakhoi. Ini telunjuk ini berarti masukkan di dalam lipatan-lipatan ini. Terus diputar, ya, diputar awal ma'atif. Ya, selampitan ini, diputar-putar begitu. Ya, ibham ini jempol. Wa yumiru ibhamaini ala zuhuriya. Ini dari belakang ini. Diputar. Jadi sing telunjuk untuk dalam, yang jempol untuk luar. Sehingga dengan basuh model begini insya Allah sudah merata, ya, sudah dapat kesunahan untuk memeratakan
usapan kepada dua telinga. Sumayulsiku kafaihi wa huma mablulatani. Ya. Menemukan dua telapak tangan dalam keadaan basah dengan telinga. Berarti malah ini. Ya. Berarti setelah selesai berarti begini. Istidharon ini untuk memperjelas apakah betul-betul air sudah merata di bagian telinga ini. Nah, ini tambahan ini. Biasanya saya sendiri juga tidak mempraktekkan itu, yang penting ini telunjuk dengan ibu jari, ya, ibu jari dengan jempol. Nah, yang ini biasanya jarang sekali dipakai begini. Ini ternyata dalam Fathul Qorib itu ditambahkan langkah terakhir adalah untuk mempertemukan dua telapak tangan itu dalam keadaan basah dengan dua telinga. Batah lilulihya, bagi yang berjenggot disunahkan untuk nyelon-nyeloni jenggotnya. Al-kasah yang kedua. Nah, jenggotnya jenggot panjang begitu berarti disunahkan dijungkasi gitu ya. Seperti dijungkasi. Bimusal lasatin minar rojul. Jadi bagi laki-laki. Amal yang rojul al-khafifah, kalau laki-laki yang jenggotnya ringan, tipis, maupun perempuan dan waria meskipun tebal, maka wajib ini. Karena kan jarang ya, perempuan berjenggot itu jarang. Apa mana sing sampai tebal. Nah. Wa kaifiyatu ayyudkhila ar-rajul asabi'ahu min asfalil lihyah. Berarti tata caranya orang yang berjenggot itu memasukkan jari-jarinya dari bagian bawah. Ya, dari bagian bawah berarti ini mungkin jenggotnya sak dodol sok pengisor tidak dirapatkan ke atas. Selanjutnya batah linu asabi yaden warijlaini. Nyela-nyelani jari-jari kaki dan tangan. Ini ya. Dua tangan jari-jari kanan kiri. Ini disela-selai. Ini kalau normal ya tidak wajib. Karena kan biasanya kita celupkan itu sudah merata ini. Tapi untuk memastikan posisi kesunahan ini dalam rangka apa? Untuk memastikan bahwa kondisi air sudah betul-betul mengenai bagian-bagian sing nyelempit ning tangan maupun di kaki itu. In wasolal ma ilaiha min ghairi takhlilin. Jika air mampu sampai di dalam bagian dalam tanpa harus disela-selai. Tapi kalau tidak bisa, kecuali dengan disela-selai seperti apa? Jari yang dempet, jari-jari yang dempet, maka wajib disela-selai. Ya, berarti mungkin kena lem mau biaya. Nah, ini berarti wajib disela-selai. Di samping lemnya harus dihilangkan. Wailam yata'atta tahliluha lil hikamiha. Kalau tidak bisa disela-selai karena berarti jarinya asli sambung, khatma fatwa, jangan disobek, ya, jangan dioperasi, tidak apa-apa, itu dibiarkan saja. Wa kaifiyatu tahlilil yaden bitasbik. Nah, kalau kaki itu dengan cara tasbik ya. Biwari jelek bi ayabda bikin siri yusra, berarti prakteknya kayak diselempit non. Ya. Mencoba ketok. Nah, ini namanya tasbih. Bi ayabda bikin siri yadil yusra min asfali rijli, berarti saka jentik kiri ini. Dari bagian kaki dengan dimulai bagian jentik kaki kanan. Jadi si bagian kanan disela-selai dengan jentik tangan kiri. Diakhiri dengan khinsir yusra. Nanti sampai berakhir di jari kelingking kaki kiri. Itu namanya tasbih. Jadi suki ini. Ya, wudu yang komplit ini suki biar dipraktekkan. Nah, makanya ono keterangan termasuk min jalbi rizki kan itu. Wudu sing sempurna. Wah, angel dipraktekkan. Istiqomah mau sing angel. Bisa tidur iso. Ya, melakukan sekali dua kali bisa. Tapi kadang untuk melatih itu loh yang sulit itu. Sampai kita setiap wudu melakukan wudu yang sempurna ini dijamin Gusti Allah, insya Allah rezekinya lancar ya, termasuk min asbabil rizki.
sampai mengatakan dengan karena memang prakteknya sedemikian jelimet itu. Kadang kita kumpul saja di siji wis kumpul. Ya, cuci tangan wis penting kumpul maca bismillah wis sak permene. Terus nyerot banyu kadang tidak kita lakukan. Kadang panas dan sebagainya. Nah, makanya mempraktekkan secara sempurna ini dengan semua kesunahan-kesunahnya ini termasuk min asbabi jalbi rizki itu. Selanjutnya pun watak dimul yumna ala yusra. Anggota-anggota kanan yang bagi dua, anggota-anggota badan yang terbagi dua kanan dan kiri, maka disunahkan untuk dibasuh bagian kanan dulu. Ya, berarti tangan kanan kiri. Kalau wajah kan enggak, wajah ini satu, belah dua kanan kiri, enggak. Ya, kepala otomatis satu dipakai. Telinga dua kanan kiri. Ya, kaki juga dua kanan kiri. Nah, anggota-anggota yang memang terbagi dua kanan kiri, maka kesunahannya adalah melakukan kanan dulu baru kiri. Wadakal musonnet sunniyata taslisil udbi al-maghsul wa mamsuh fi qawlihi. Musonnet menyebutkan kesunahan untuk anggota-anggota yang dibasuh maupun diusap itu dilakukan 3 kali dengan redaksi atau ungkapan wa toharoh salasan. Ya, kesunahan yang selanjutnya adalah yaitu dengan melakukan semua bagian-bagian yang wajib maupun sunnah di dalam wudhu semuanya 3-3. Ya, kita lakukan 3-3. Jadi basuh muka 3, niat 1, niat 3 ya. Niat 1, basuh muka 3. Ya, basuh tangan kanan sunnah 3, kiri urutan selanjutnya 3. Basuh kepala, musab kepala juga 3. Yang sunnah musab telinga 3, kanan 3, kiri 3. Nah itu semuanya 3-3. Ini sunnah, ya sunnah tersendiri. Yang terakhir adalah wal mualah. Sebisa mungkin kita lakukan ini antara anggota satu dengan yang lain jangan disela-selai atau dihentikan. Jadi terus, saya ini basuh muka, lereng C ke dalam, atau ngobrol sampai 1 jam. Baru basuh tangan boleh, pokok orang ngentut ya, pokok orang batal. Tapi dinteni 1 jam kok ngentut, berarti balik meneh basuh muka. Nah itu berarti ketika basuh muka ditinggal lereng dhisik atau ditinggal kemana dulu, baru basuh tangan. Nah itu tidak dapat kesunahan mualah. Wudunya sah selama tidak batal itu tadi. Nah, makanya di sini ya, bedanya mualah dengan tartib nopo. Lek tartib itu urutan 1, 2, 3, 4, tidak boleh lompat 1 ke 3. Ini namanya tidak tartib. 1 ke 5, ini namanya tidak tartib lompat. Tapi kalau bahasa mualah berarti tidak disela-selai. Loh, batasannya ada berapa? Ya sekira orang sampai garis. Basuh muka ditinggal misal nyono geni piye ngono. Lah ini kan terus garis kan. Terus paling kuwi kudu meneh meneruskan. Jadi berarti belum kering. Lah itu masih mualah itu. Bukan hitungan dalam menit atau dalam detik, enggak, tapi dibatasi itu. Ya, di sini redaksinya Allah yaksula bainal udwaini tafriqun kasir. Bal yaduru al-udhu badal udwi bikhaisu la yajifu al-balsul qoblau mati dari hawa. Anggota sebelumnya dengan sesudahnya ini tidak sampai kering. Kalau ini nomor 2 itu nanti itu saking kata puncak. Kalau Pak Saron kasih menangi. Kekeringan, zaman kekeringan. Nong santri sama katai terus mandi itu paturan situ. Dieselnya mati, dieselnya banyunya yang disedot itu tidak seperti biasa. Musim kering masalahnya. Nah, akhirnya apa? Air yang mancur di pancuran itu nyon saya buka ruang mungkin bandar yo. Butuh ritir teman. Nah yang mandi, yang antri itu puluhan. Begitu antri wis mosokan, ngenteni garing pisan. Ya.
Jadi sudah membasahi seluruh badan sabunan. Nah ngenteni depannya untuk gantian basuh, nah ini sudah kering nih. Saking akeh wong. Nah ini sudah tidak malah ya seperti itu. Kalau kita basuh tangan menuju ngusap kepala, ternyata di sela-sela musim angin panas, berarti kan cepat kering. Kalau sudah kering berarti kesunahan malah tidak dapat. Ya, kesunahan malah tidak dapat. Kalau musim seperti ini biasa kan, ya berarti begitu ngusap wajah, ditinggal dulu kemana, wajah belum kering, lanjut mengusap tangan, mungkin kemana lagi dulu, terus ngusap sebagian kepala, posisi tangan belum kering, maka masih dapat kesunahan malam. Itu dalam kesempatan malam ini, kesunahan-kesunahan sedikit yang bisa kita bahas. Intinya apa? Kesunahan ini jangan terlewatkan, karena ini juga termasuk qadiyah di dalam wudu. Jadi wudu itu merupakan wasilah, wajib tapi wasilah, ya. Beda. Wajib dengan maqasid, ada istilah fikih begitu. Sholat itu wajib maqasid, tujuan kita sholat. Tapi wudu ini wajib tapi wasail, wajib karena lantaran. Sehingga kalau sholat tanpa wudu sementara batal berasa. Meskipun konsepnya wudu ini wajib karena wasilah, ya, wajib karena lantaran. Ini wajib wasail ataupun maqasid, artinya kan begitu. Tujuannya sholat wajib, berarti itu akan jadi wajib. Dan di dalam wajibnya wudu itu sepaket rukun, mubtilat yang membatalkan, kemudian apa yang disunahkan di dalam wudu. Dan itu tadi adalah sebagian kesunahan-kesunahan di dalam berwudu. Ya, itu mungkin kesimpulan pada kajian pada malam hari ini.